Di dalam perkembangan sejarah, perkembangan hukum Islam menurut Noel J. Coulson terwujud dalam 4 kelompok. Yang pertama, dikodifikasikan hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan negara yang disebut dengan doktrin siasa. Yang kedua, tidak terikat umat Islam pada satu madhab hukum tertentu, yang mana dalam hal ini masyarakat memilih pendapat yang paling dominan. Terus yang ketiga, perkembangan hukum Islam dalam mengantisipasikan perkembangan peristiwa hukum baru yang timbul, yang disebut dengan doktrin tatbik atau penerapan hukum terhadap peristiwa tertentu. Terus yang keempat, ada perubahan dari yang lama kepada yang baru, yaitu disebut dengan doktrin tajdid, yaitu reinterpretasi. Terus yang selanjutnya ada metode pembaharuan yang digunakan. Dia terbagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama menggunakan metode talfik, yakni dengan menggabungkan pendapat 2 atau lebih mazhab dalam fikih, baik pandangan yang digabungkan antara mazhab populer maupun salah satu diantaranya dari pandangan pribadi tokoh. Terus yang kedua ada menggunakan metode tahyur, yakni dengan memilih salah satu pandangan imam mazhab yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ketiga ada menggunakan siasa atau siasa syariah, yaitu demi kepentingan umum. Terus yang keempat ada menafsirkan kembali teks nas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntunan modern. Terus ada juga tujuan pembaruan hukum Islam. Tujuan pembaruan hukum Islam itu yang pertama ada bertujuan untuk unifikasi hukum negara. Alasannya adalah karena adanya sejumlah mazhab yang diikat dengan negara. Terus yang kedua, bertujuan untuk mengangkat status wanita. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun bisa dilihat dari sejarah munculnya yang diantara untuk merespon tuntutan peningkatan status wanita, sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Mesir dan Indonesia. Terus yang ketiga dia bertujuan untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Yang terakhir itu ada memperkuat hak-hak anggota para keluarga ini di atas hak-hak para anggota keluarga yang lebih jauh.